pertemuan ini. Yang terhormat, dosen membimbing mata kuliah kewirausahaan Ibu Mary Farida MKom dan serta teman-teman sekalian. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tahapan proses produksi. Baik, sebelum itu ada 3 termit. Pertama, mempara materi, kedua sisi tanya jawab, ketiga kesimpulan dan penutup. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalista Ajaria Hama sebagai moderator, dan sebelah kiri saya ada rekan-rekan saya. Saya Aryan Daptairi sebagai. Baik, lanjut aja ke materi pertama. Pertama yaitu pengertian proses produksi. Proses produksi adalah kegiatan produksi yang menggabungkan dari satu bagian ke bagian lainnya. Artinya dalam setiap bagian terdapat tahapan yang perlu dilalui, baik itu berupa proses menjadi barang atau berbentuk jasa. Pengertian menurut produksi menurut Ansuri 2011-75, yaitu proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana yang ada. Yang kedua, jenis kegiatan proses produksi. Dalam proses produksi membutuhkan waktu yang tertentu untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan. Berdasarkan waktu ketersediaan, proses ini terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah jenis produksi berdasarkan ketersediaan waktu. 1. Proses produksi pendek. Proses ini disebut juga produksi cepat yang dapat langsung menghasilkan barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. 2. Proses produksi panjang. Proses ini membutuhkan waktu yang lama untuk dapat produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu merupakan produksi yang mengolah bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaan sampai menjadi suatu barang jadi. Yang keempat, proses ini adalah bagian produktif yang mengolah bahan mentah menggabungkan menjadi produk jadi. Manfaat proses produksi. Manfaat penerapan proses produksi adalah kegiatan yang dilakukan secara terstruktur bagi konsumen, yakni dengan adanya penerapan proses produksi yang dilakukan secara terstruktur, konsumen akan mendapatkan barang-barang dengan kualitas barang dan harga yang lebih rendah. Berikut ini beberapa manfaat dari kegiatan produksi tersebut, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, memudahkan dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, memproduksi hal baru yang dapat bermanfaat bagi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Yang keempat, memenuhi pasar dan dalam negeri. Selanjutnya, tujuan proses produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran dari ketersediaan barang dan jasa. Yang kedua, untuk menjaga keberlangsungan suatu perusahaan. Yang ketiga, memberi nilai tambah value terhadap suatu produk. Keempat, memenuhi permintaan pasar, baik itu dari pasar domestik maupun internasional. Yang kelima, mendapatkan keuntungan atau laba sehingga tercapai tingkat kemakmuran suatu perusahaan. Yang keenam, memproduksi barang-barang ekspor untuk meningkatkan sumber devisa negara. Yang ketujuh, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran. Yang kedelapan, sebagai pengganti produk yang merusak, berdosa atau barang yang telah habis karena pemakaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diana. Tahapan proses produksi.
Dalam tahapan proses produksi ini, tentu setiap perusahaan ini memiliki setiap cara dengan cara bertahap dan tak lama kurun waktunya. Secara umum, production proses dapat dibagi jadi 4 tahapan, yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan salah satu fungsi atau sarana manajemen yang krusial karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. 2. Routing atau penentuan alur. Routing atau penentuan alur merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menentukan dari proses ini. 3. Penjadwalan. Scheduling atau penjadwalan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan kapan produksi harus dilakukan setelah menetapkan alur. Dalam pelaksanaan ini, penjadwalan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lama dari setiap alur produksi. 4. Dispatching. Dispatching adalah pelaksanaan langkah 3 dalam proses produksi yang terdiri dari penyampaian perintah, instruksi, pesanan, dan hal lainnya untuk memulai suatu pekerjaan. Karakteristik proses produksi. Dalam melakukan proses produksi terdapat ciri-ciri tertentu. Berikut ini adalah beberapa karakteristik proses produksi berdasarkan proses, sifat, dan jangka waktunya. 1. Berdasarkan proses. Proses langsung. Produksi langsung. Kegiatan ini mencakup produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer yaitu kegiatan produksi yang diambil dari alam secara langsung, misalnya pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Produksi sekunder yaitu produksi dengan menambahkan nilai lebih daripada suatu barang yang ada, contohnya kayu, membuat rumah, baja untuk membuat jembatan, dan lain-lain. 2. Produksi tidak langsung, yaitu kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau jasa, misalnya jasa montir, kesehatan. 2. Berdasarkan sifat proses produksi. Proses ekstraktif, yaitu kegiatan produksi dengan mengambil produk secara langsung dari alam. 2. Proses analitik, yaitu kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk jadi lebih banyak dengan bentuk yang mirip seperti aslinya. 3. Proses fabrikasi, yaitu kegiatan mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang baru. 4. Proses sintetik, yaitu kegiatan menggabungkan beberapa bahan menjadi suatu bentuk produk. Proses ini juga disebut dengan perakitan. 3. Berdasarkan jangka waktu produksi. Pertama, produksi terus-menerus, yaitu produksi yang memakai berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Terus ini umumnya dalam skala besar serta tidak terpengaruh waktu dan musim. Kedua, produksi terputus-putus, yaitu produksi kegiatannya berjalan dilakukan tidak setiap saat, tergantung musim, pesanan, dan faktor lainnya. Faktor proses produksi. Faktor produksi merupakan sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sumber daya alam. Tentu saja sumber daya alam wajib ada. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan dapat digunakan manusia dalam upayanya untuk menciptakan kekayaan. Manusia adalah keterampilan, kekuatan, atau upaya manusia dalam membentuk kemampuan fisik atau spiritual yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan suatu objek. 3. Sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat produksi atau produk yang digunakan untuk memproduksi barang. 4. Keahlian. Keahlian adalah faktor penting dalam menjalankan proses produksi. Pengalaman atau keterampilan individu penting untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan faktor-faktor produksi dan produksi barang dan jasa yang disampaikan oleh Ustaz. Indikator suksesnya proses produksi. Untuk bisa mengetahui sukses tidaknya tahapan dari proses produksi yang kamu lakukan, cukup memperhatikan beberapa indikator berikut ini. Pertama, 1.
kemampuan setiap individu, terutama yang menjadi pemimpin untuk bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang menjadi bidangnya. 2. Meningkatnya produktivitas baik dari segi kuantitas hasil produksi maupun kuantitasnya. 3. Meningkatkan jualan produk juga dapat dilakukan dengan pengukuran inventory turnover ratio. 4. Menguang memperoleh keuntungan dari hasil produksi juga jauh lebih besar, begitu pula dengan nilai keuntungan yang bisa didapatkan. 5. Kepuasan akan hasil kerja baik para pemimpin yang memperoleh hasil produksi serta kinerja karyawan yang baik maupun karyawan yang memperoleh imbalan setimpal. Contoh tahapan produksi kaos merupakan salah satu contoh produksi yang ada di kehidupan sehari-harinya. Untuk membuat satu buah kaos polos dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dan tidak bisa diubah-ubah. Input sederhana dari perbuatan kaos polos adalah kain polos, mesin jahit, benang, jarum, gunting dan sebagainya. Sedangkan untuk prosesnya adalah dari membuat pola hingga pita parkir. Setelah input melalui proses maka akan keluar outputnya, yakni kaos polos. Kedua, tenaga kerja. Perusahaan juga akan membutuhkan tenaga kerja untuk mencampur semua bahan menjadi satu. Memisahkannya ke dalam baki produksi dan rasa yang berbeda. Kemudian mengatur tingkat output mesin dan suhu oven. Tim mengemas produk dan mengawas sistem produksi secara keseluruhannya. Jika semua faktor tersebut terpenuhi, maka produksi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengelolaan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Pemirenti, perwakilan dari Papua, izin bertanya. Siapakah yang bertanggung jawab atas perencanaan proses produksi dan seberapa besar pengaruh perencanaan terhadap keberhasilan dalam proses produksi? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Maharani, izin bertanya. Dalam pembahasan terdapat 4 faktor produksi. Apakah kalau salah satu faktor produksi tidak ada kegiatan bisa berjalan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fiansa. Ini saya akan bertanya tentang apa saja yang sering terjadi dalam proses produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari Adila.
Siapakah yang bertanggung jawab atas perencanaan proses produksi dan seberapa besar pengaruh perencanaan terhadap keberhasilan dalam proses? Yang bertanggung jawab adalah manajer produksi, karena seorang manajer memimpin dalam koordinasi perencanaan dan juga kontrol proses produksi. Selain itu, manajer produksi juga bertugas untuk melakukan pengawasan kepada staf lain yang terlibat dalam produksi, sehingga keseluruhan proses produksi berjalan secara efisien. Dan seberapa besar pengaruh perencanaan terhadap keberhasilan dalam sebuah proses produksi? Perencanaan berpengaruh tinggi terhadap proses produksi, dikarenakan tanpa adanya sebuah perencanaan dalam proses produksi, maka tidak akan berjalan dengan baik. Baik, saya jawab pertanyaannya Ita. Apakah kalau salah satu faktor produksi tidak ada kegiatan, produksi bisa berjalan? Jika dilihat dari pengertian ini, tentu faktor produksi adalah hal yang penting yang harus ada di dalam sebuah perusahaan. Jika tidak tersedia atau salah satunya aja tidak ada, maka bisa dipastikan produksi tidak akan berjalan. Bisa dipahami, bisa dimengerti. Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eva. Apa saja yang berkaitan dari kegiatan produksi? Yang pertama, bahan baku yang kurang. Yang kedua, tenaga kerja yang kurang. Yang ketiga, kurangnya biaya. Apakah sudah jelas? Kesimpulannya, proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggabungkan proses produksi adalah sesuatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan sesuatu produk, baik itu barang ataupun jasa, yang memiliki manfaat bagi konsumen. Proses produksi juga disebut sebagai pengolahan bahan baku dan bahan pembantu dengan peralatan untuk menghasilkan produk yang lebih berharga daripada bahan baku. Hasil dari proses produksi selain barang adalah jasa, mengingat kenyataan bahwa layanan tidak memiliki sikap fisik dan kimia dan tidak ada rentang waktu antara produksi dan konsumsi. Terima kasih. Mohon maaf kalau kalimat kami ada salah. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhirin, assalamualaikum.